Pertandingan final segera dimulai, dan para penonton terkejut saat mengetahui bahwa Tommy dan Brendan ternyata adalah saudara kandung. Situasi menjadi semakin emosional ketika Tess, istrinya, mencoba meminta Brendan untuk mempertimbangkan hubungan mereka. Namun, Brendan tetap teguh pada keputusannya untuk melawan adiknya, karena jika ia menyerah, rumah keluarga mereka akan disita. Ronde pertama pun berlangsung sengit. Dalam pertarungan ini, kedua kakak beradik itu saling melempar pukulan dan berusaha menjatuhkan satu sama lain tanpa ampun. Tapi sebelum melanjutkan cerita ini, apa sebenarnya yang melatar belakangi konflik mereka? Mari kita kembali ke awal kisah dan bersiaplah untuk mengikuti alur cerita film Warrior 2011. Film ini dimulai dengan diperlihatkan seorang pria tua bernama Paddy yang dalam perjalanan pulang ke rumah setelah dari gereja. Saat tiba di rumah, ia terkejut melihat putranya, Tommy, yang telah lama hilang dan tidak kembali ke kehidupannya. Momen pertemuan tersebut terasa spesial, sehingga Tommy mengajak Paddy untuk minum alkohol bersama. Namun, ternyata Paddy telah berhenti minum alkohol dan bahkan sudah bertahun-tahun tidak menyentuhnya. Sebagai gantinya, Paddy mengundang Tommy masuk ke rumah untuk membuatkan kopi. Saat di dalam rumah, Tommy mulai melihat-lihat foto masa kecilnya, termasuk momen ketika ia aktif dalam dunia gulat dan bahkan berhasil menjuarai banyak pertandingan. Ada juga foto kakaknya, Brendan, yang sekarang sudah memiliki istri dan 2 anak perempuan. Paddy menjelaskan bahwa Brendan kini bekerja sebagai guru fisika dan bukan lagi seorang petarung. Ketika Tommy melihat foto ibunya yang telah meninggal dunia, ia kembali teringat kenangan pahit dari masa lalunya. Ia marah kepada Paddy karena pada saat ibunya sakit keras dan hampir meninggal, Paddy justru tidak pernah mengunjunginya dan memilih hidup dalam kebiasaan buruk sebagai seorang pemabuk sekaligus kapten kapal. Sementara itu, kisah lain berfokus pada kakak Tommy, yaitu Brendan. Brendan terlihat sedang merayakan ulang tahun salah satu putrinya. Setelah pesta selesai, istrinya, Tess, harus meninggalkan rumah untuk bekerja. Tess bahkan menjalani 2 pekerjaan dalam sehari demi membantu menopang perekonomian keluarga mereka yang tengah kesulitan. Di tempat lain, Tommy mendatangi sebuah sasana tinju setelah mengetahui tentang turnamen MMA kelas menengah bernama Sparta yang akan segera digelar. Turnamen tersebut disponsori oleh seorang miliarder bernama Gigi yang menawarkan hadiah sebesar $5 juta bagi pemenangnya. Setelah mendaftar sebagai anggota sasana, Tommy langsung mulai berlatih tinju. Selama latihan, ia secara tidak sengaja melihat seorang petarung hebat bernama Mad Dog yang dengan mudah mengalahkan lawan-lawannya. Pemilik sasana, Code, kemudian menginformasikan bahwa siapapun yang bisa mengalahkan Mad Dog akan diberi hadiah $200. Mendengar tawaran itu, Tommy pun menyatakan kesediaannya untuk melawan Mad Dog. Namun, Code meremehkan kemampuan Tommy karena ia dianggap pendatang baru di dunia bela diri. Setelah Tommy setuju dengan risiko cedera yang mungkin ia alami, Code akhirnya memberikan izin kepada Tommy untuk bertarung melawan Mad Dog. Di tengah pertarungan itu, semua yang hadir dibuat terkejut saat Tommy menunjukkan kemampuannya yang luar biasa. Dengan cepat, ia berhasil mengalahkan Mad Dog. Tanpa ia sadari, salah satu penonton merekam aksinya dan mengunggah video tersebut ke YouTube. Di waktu yang sama, Brendan terlihat sedang mengajar fisika di sebuah sekolah SMP. Gaya mengajarnya yang santai dan adil membuatnya menjadi guru favorit para murid, yang bahkan memberinya julukan Paksi. Setelah mengajar, Brendan pergi ke koperasi simpan pinjam untuk membahas hutangnya yang belum terbayar. Ia diketahui telah meminjam uang 2 kali demi biaya pengobatan putrinya yang menderita sakit jantung. Meski ia dan istrinya bekerja keras di 3 tempat berbeda, penghasilan mereka masih belum cukup untuk melunasi hutang tersebut. Akhirnya,
Pihak bank memberikan waktu 90 hari kepada Brendan dengan ancaman rumahnya akan disita jika gagal membayar. Malam harinya, Paddy sedang menonton video lama Tommy saat kecil ketika didatangi oleh Code. Code mencari informasi tentang Tommy dan memberitahu bahwa Tommy baru saja mengalahkan petarung terbaiknya serta berencana ikut turnamen Sparta. Namun, Paddy tak banyak menanggapi dan menyarankan Code untuk berbicara langsung dengan Tommy. Sementara itu, Brendan mendapat telepon dari putrinya yang bertanya kapan ia akan pulang. Brendan menjawab bahwa ia akan mencoba mendaftar sebagai satpam di sebuah klub. Namun saat tiba di klub tersebut, niatnya berubah. Bukannya menjadi satpam, Brendan justru memilih menjadi petarung ilegal dengan iming-iming bayaran sebesar gaji 1 bulan satpam jika memenangkan 2 pertandingan. Dalam pertarungan itu, Brendan berhasil menang menggunakan teknik ground dan mendapat sorakan meriah dari penonton. Sesampainya di rumah, Brendan dimarahi oleh sang istri, Tess, karena wajahnya penuh luka, padahal sebelumnya ia mengaku klub tempatnya bekerja sedang sepi. Akhirnya, Brendan memberikan uang hasil pertarungan kepada Tess dan jujur bahwa ia tidak bekerja sebagai satpam, melainkan menjadi petarung ilegal. Pengakuan ini membuat Tess semakin marah, karena ia merasa Brendan kembali terjebak dalam dunia pertarungan yang sudah lama ia tinggalkan. Tidak banyak yang tahu bahwa di masa lalu Brendan adalah seorang atlet MMA yang pernah bersaing dalam kelas UFC. Keesokan paginya, Tommy mendatangi Paddy yang sedang sarapan di sebuah warung. Ia meminta Paddy menjadi pelatihnya untuk mempersiapkan diri mengikuti turnamen Sparta. Paddy setuju, tapi dengan syarat Tommy harus menjaga pola makan dan tidak menggunakan obat-obatan terlarang. Di sisi lain, saat sedang mengajar, Brendan dikejutkan oleh seorang murid yang mengatakan bahwa kakaknya melihat Paxi bertarung di klub malam. Hal ini diperkuat dengan luka-luka di wajah Brendan yang terlihat jelas. Setelah jam mengajar selesai, Brendan dipanggil oleh kepala sekolah bernama Joe. Joe, yang sudah mengetahui kegiatan ilegal Brendan, menegurnya dan memperingatkan bahwa hal semacam itu tidak memperlihatkan teladan yang baik sebagai seorang guru. Meski demikian, Joe juga terkejut mengetahui latar belakang Brendan sebagai mantan atlet MMA profesional. Malam itu, Brendan memberitahu Tess bahwa ia diskors selama 2 bulan akibat kegiatannya di klub tersebut, dan selama masa skorsing, ia tidak akan menerima gaji. Meskipun kecewa, Tess mulai memahami alasan suaminya rela mempertaruhkan segalanya demi mencukupi kebutuhan keluarga mereka. Brendan kemudian mengatakan bahwa ia akan mulai kembali berlatih di sasana tinju keesokan harinya. Untuk menjaga agar anak-anak mereka tidak curiga, ia akan tetap berpakaian rapi seolah-olah pergi mengajar. Di tempat lain, di sebuah kamp militer Amerika Serikat di Irak, seorang prajurit bernama Yanto secara tidak sengaja melihat video Tommy yang viral di YouTube setelah mengalahkan Mad Dog. Saat melihat wajah Tommy, Yanto tampak terkejut. Ia langsung menuju tendanya untuk membuka sebuah rekaman lama dari Hindi Camp beberapa tahun silam. Dalam rekaman tersebut, terlihat Yanto dan timnya terjebak di dalam tank, yang kemudian berhasil diselamatkan oleh seorang prajurit, yang ternyata adalah Tommy. Rupanya, Tommy adalah mantan anggota marinir. Keesokan paginya, Brendan pergi ke sasana tinju milik temannya, Frank Campana. Frank sangat gembira melihat Brendan lagi, karena sejak Brendan menikah, mereka tidak pernah bertemu. Saat berbincang, Brendan menceritakan kesulitannya yang kini terjerat utang. Namun, Frank segera menegaskan bahwa ia tidak punya banyak uang, bahkan dirinya tengah mengajukan pinjaman untuk sasana itu. Brendan dengan tenang menjelaskan bahwa ia tidak bermaksud meminjam uang,
melainkan ingin berlatih demi mengikuti pertandingan-pertandingan ilegal. Mendengar hal itu, Frank akhirnya setuju tanpa meminta biaya keanggotaan kepada Brendan. Setelah selesai berlatih dan pulang dari sasana, Brendan mendapati ayahnya, Paddy, telah menunggu di depan rumah. Namun, Brendan langsung menolak kehadiran Paddy karena masih menyimpan rasa benci terhadap perlakuan ayahnya di masa lalu. Sama seperti Tommy, hubungan mereka dengan Paddy sangat renggang. Paddy kemudian memberitahu bahwa Tommy telah kembali dan kini sedang dilatih olehnya. Meskipun sedikit senang mendengar kabar itu, Brendan tetap teringat kenangan pahit masa lalu saat Paddy lebih memprioritaskan melatih Tommy daripada dirinya. Brendan kemudian meninggalkan Paddy yang hanya bisa memanggil cucunya dari kejauhan setelah sekian lama tidak bertemu. Is that Rosie? Oh, this is a nice certificate. Night, Pop. Oh, yeah. Come on. How about a cup of coffee? Di waktu yang sama, Tommy pergi ke sasana milik pelatihnya, Colt. Colt mengabarkan bahwa Tommy akan ikut turnamen Sparta bersama petarung lain bernama Mad Dog. Setelah mendengar berita tersebut, Tommy segera menelepon Pilar, istri dari mendiang sahabatnya Manny yang gugur saat bertugas melawan Taliban di Irak. Tommy merasa iba kepada Pilar yang kini harus menghidupi dua anaknya seorang diri. Ia pun berjanji akan memenangkan Sparta dan menggunakan hadiah turnamen itu untuk membantu Pilar memenuhi kebutuhan keluarganya. Tommy segera memulai latihan keras selama sebulan menjelang turnamen. Di sisi lain, Brendan juga mempersiapkan dirinya bersama para petarung lain untuk turnamen bergengsi tersebut. Salah satu peserta paling disorot adalah Koba, petarung tangguh dari Rusia. Hari demi hari terlewati hingga akhirnya tinggal 4 hari lagi menjelang turnamen dimulai. Fights in 2 nights, 16 fighters down to 1. Winner's going to be the last man standing. Continues for the war on the shore. It is 4th of July. We have John Anik with Rashad Evans and Stephen Bonner and just against a guy that seemingly can't be beat. The thing is $5 million, and $5 million seems a lot of money. Setelah sesi latihan, Brendan memberanikan diri menemui Frank untuk menjelaskan niatnya mengikuti turnamen Sparta. Mendengar hal itu, Frank terkejut karena ia sebelumnya telah mendaftarkan muridnya, Marco, ke turnamen tersebut. Selain itu, Frank juga meragukan kemampuan Brendan yang dirasanya tak lagi seprima dulu. Meski begitu, Brendan terus meyakinkan Frank bahwa ini adalah satu-satunya cara agar ia bisa melunasi utangnya dan menyelamatkan rumahnya dari penyitaan. Akhirnya, karena persahabatan mereka yang erat, Frank setuju untuk mencoba mengajukan perubahan pendaftaran ke panitia. Keesokan harinya, Frank menghubungi Brendan dengan kabar baik. Panitia menerima pergantian peserta, dan Brendan kini resmi menggantikan Marco di turnamen Sparta. Meskipun bahagia dengan berita itu, Tess, istri Brendan, merasa cemas jika suaminya mengalami cedera parah saat bertanding melawan petarung seperti Koba. Keesokan harinya, Brendan bersama Frank menghadiri konferensi pers yang memperkenalkan 16 petarung beserta tim masing-masing. Di sana, Brendan terkejut melihat Tommy. Namun sebelum sempat menyapanya, Tommy tiba-tiba pergi begitu saja. Malam harinya, berita mengejutkan muncul di televisi olahraga. Seorang prajurit bernama Yanto mengungkap bahwa Tommy adalah seorang pahlawan perang. Ia menceritakan bagaimana Tommy menyelamatkan tim mereka dengan membuka pintu tank yang terkunci. Namun setelah peristiwa itu, Tommy menghilang tanpa jejak. Di malam yang sama, Tommy memutuskan pergi menemui Brendan. Mereka berbincang panjang tentang kehidupan masing-masing hingga akhirnya memunculkan luka lama. Tommy mengungkapkan rasa kecewanya kepada Brendan yang meninggalkannya saat ibu mereka meninggal demi hidup bersama Tess. Walaupun Brendan tetap menunjukkan kasih sayangnya kepada Tommy, kemarahan Tommy terhadap kakaknya belum sepenuhnya sirna. Everything I do is for them. You made the tournament, Brendan. You got some stones, man. Yeah. You full of shit. Mom needed you. I needed you. You're my big brother. You bailed on me. Keesokan harinya di sekolah, para murid mengajukan izin kepada kepala sekolah untuk menyelenggarakan acara nobar, nonton bareng, pertandingan Sparta sebagai bagian dari kegiatan penggalangan dana. Namun,
kepala sekolah menolak permohonan tersebut dengan alasan bahwa MMA adalah olahraga yang penuh kekerasan. This is Christmas Eve for fight fans. This isn't The roof is about to blow clean off, duking it out over a 24-hour period for the Singkat cerita, malam pertandingan yang dinantikan pun tiba. Kerumunan besar, terdiri dari anak-anak hingga orang dewasa, memadati lokasi pertandingan. Untuk memeriahkan suasana, pertandingan pertama mempertemukan Tommy melawan petarung asal Prancis bernama Barbosa. $5 million, Brian. $5 million. When J.J. Riley conceived Sparta, Where his mouth is and put up the biggest purse the sport has ever. and more importantly, can he compete? The only reason really that Tommy Reardon is in. Walkout music, no sponsors. Paul, hope you're wrong, son. All right, gentlemen, you Metal. He ripped the door off a tank. He's a very, very tough guy. obey my commands all the time. Defend yourselves all the time. Let's go, War! Boss is going to be looking for a takedown. Definitely looking for a takedown. Keep him focused, Tom. Saat pertandingan dimulai, Barbosa berusaha menemukan celah untuk memukul Tommy. Namun, hal itu mustahil dilakukan karena Tommy langsung menghantam Barbosa hingga jatuh knockout. Tommy pun keluar sebagai pemenang dalam pertarungan tersebut. Setelah kemenangan itu, Tommy langsung meninggalkan ring tanpa memberikan kesempatan untuk wawancara. Brendan, yang merasa gugup di tendanya, mendapat giliran berikutnya untuk bertanding. Rasa gugupnya sedikit mereda setelah Frank meminta panitia memutar musik klasik Beethoven di venue. He's well known for using classical music to teach his fighters to remain calm. You know, I can have music as you're into This is Beethoven. This is this setting, as Brendan Conlon is. on to give the guy a break. You got, the guy. Dalam pertandingan itu, Brendan harus menghadapi petarung tangguh bernama McNeck yang dikenal memiliki pukulan sekeras baja. Namun, McNeck belum menyadari kelebihan Brendan saat berada di atas ring. Sementara itu, Tess yang sedang melipat pakaian di rumah terlihat cemas dan terus menatap ponselnya, berharap mendapatkan kabar baik dari Brendan. Pertandingan dimulai dan seluruh pendukung Brendan dibuat tegang, termasuk kepala sekolah yang ternyata juga memberi dukungan. Brendan retired from fighting some years ago. Midnight is known for talking. At the press conference yesterday. Commands all times. Defend yourselves all time. Hey, let's go, War! Get it out! Come on, move! Work your kicks! Move. You gotta move. You gotta move. Get off the fence! Get off the fence! Come on, Brendan. Get out of there. Off the back of the head! Come on. Well, this can't last much longer. It's won't last. Get out of this! Has no answers. Get out of the Very big End trouble. is close. Can Brendan hooks her in? Yeah, he's got the choke. He got the 20. It's over. Get up! Run this! Get down! Pada ronde pertama, Brendan kesulitan mencari celah untuk menyerang. Bahkan, ia sempat dihantam hingga terjatuh dan mengalami kuncian leher dari McNeck. Meski begitu, Brendan tidak menyerah dan menahan rasa sakit hingga ronde pertama berakhir. Memasuki ronde kedua, ketegangan kian meningkat. Brendan masih tampak kewalahan menghadapi serangan lawannya. Namun, di tengah tekanan tersebut, ia menunjukkan keahlian teknik ground yang pada akhirnya berhasil membuat McNeck menyerah melalui kuncian tangan. Shoot on him! That's it! That's it! That's it! Shoot on him! Get out of there. Get out of there. Come Back on. him down. Knees, knees! Shoot on him! He gets him down. Midnight trying to get to his. Turn your hips up and in! Turn your hips in! Kimura locked in. He's got a He's in a lot of trouble. Hips up! You got it! This can't happen. It just did, Brian. Kemenangan ini disambut sorak-sorai oleh Paddy, kepala sekolah, dan Tess yang menerima pesan kemenangan dari Brendan. Pertandingan selanjutnya mempertemukan Koba dengan seorang petarung muda. Dalam pertarungan itu, Koba menang telak hingga lawannya terjatuh KO. Laga berikutnya menampilkan Mad Dog yang dengan gemilang mengalahkan lawannya.
Setelah pertandingan selesai, Mad Dog mengirim pesan kepada Tommy bahwa ia berniat membalas dendam di laga mendatang. Brendan kemudian maju ke babak berikutnya untuk masuk semifinal dan kembali menggunakan teknik ground untuk mengalahkan lawannya. Sementara itu, Tommy tetap mempertahankan gaya bertarungnya dengan pukulan keras yang berhasil menghancurkan lawannya dalam waktu singkat. Setelah babak penyisihan rampung, keesokan harinya Paddy menemui Tommy di kasino untuk membujuknya memperbaiki hubungan mereka. Namun, Tommy justru bersikap dingin dan kasar terhadap ayahnya, bahkan menyebutnya seperti pengemis yang meminta pengampunan kepada anaknya. Ketika kembali ke campnya, Tommy mendapati Paddy sedang mabuk sambil menangis. Dalam keadaan emosional tersebut, Paddy mengungkapkan penyesalannya karena kurang memperhatikan putra-putranya ketika masih aktif sebagai anggota Angkatan Laut. Melihat hal itu, hati Tommy mulai melunak dan perlahan ia membuka diri untuk memaafkan ayahnya. Sambil menenangkan Paddy, sang ayah pun menyatakan bahwa ia sangat menyayangi Tommy dan Brendan. Malam semifinal tiba. Pada pertandingan pertama, Tommy berhadapan dengan Mad Dog yang tampak tidak sabar ingin melayangkan pukulan demi pukulan kepada Tommy. Namun, begitu ronde pertama dimulai, Tommy langsung menyerang Mad Dog dengan serbuan yang agresif hingga berhasil membuat lawannya terjatuh knockout dalam waktu singkat. Pertandingan berikutnya mempertemukan Brendan melawan Koba. Kali ini, Brendan mendapat dukungan besar, termasuk dari murid-muridnya dan kepala sekolah yang rela keluar rumah untuk menonton bersama di layar tancap. Tidak hanya itu, Brendan juga mendapatkan kejutan dengan kedatangan Tess yang ingin menonton langsung. Pertandingan dimulai dengan Brendan menerima banyak serangan dari Koba. Meski begitu, Brendan tidak menyerah dan terus bertahan hingga ronde pertama selesai. Di ronde kedua, serangan Koba semakin gencar. Brendan sempat mencoba menggunakan teknik ground, tetapi usaha tersebut berhasil digagalkan oleh Koba. Untungnya, Brendan tetap mampu bertahan hingga ronde kedua berakhir. Sebelum ronde ketiga dimulai, Frank memberikan semangat kepada Brendan dengan mengingatkan bahwa jika ia kalah, mereka tidak akan lagi memiliki rumah. Dorongan ini membangkitkan kembali semangat Brendan. Di ronde ketiga, Brendan mulai mencari celah untuk menjatuhkan Koba. Dengan strategi yang tepat, akhirnya ia berhasil menjepit Koba hingga lawannya menyerah. Looking for a way out. Just shove off a guillotine and toss Koba. Just toss Koba.
He's trying to submit the Russian man. He's deep on that. Running out. Stay with him. He's got a lot of pain. No, submit that. He's putting everything he has into it. He's screaming in pain. Saat pertandingan selesai dan final akan segera dimulai, tiba-tiba muncul kabar mengejutkan. Diketahui bahwa Tommy kabur dari satuan marinir setelah Manny, temannya, tewas tertembak di Irak. Selain itu, polisi militer juga berencana menahan Tommy setelah pertandingan selesai. Namun, Tommy bersikeras bahwa jika dirinya menang, hadiah yang diperoleh akan diberikan kepada istri Manny. Pertandingan final pun dimulai dengan sebuah pengungkapan menghebohkan. Tommy dan Brendan ternyata adalah saudara kandung. Tess mencoba membujuk Brendan untuk mempertimbangkan hal ini, tetapi ia tetap memilih bertanding melawan adiknya karena tidak punya pilihan lain. Jika ia menyerah, rumah mereka akan disita. Ronde pertama berlangsung sengit di mana kedua kakak beradik saling pukul dan mencoba saling menjatuhkan hingga akhirnya ronde tersebut selesai. Di ronde kedua, Tommy tampak sangat agresif seolah menyimpan dendam terhadap kakaknya, tetapi Brendan berhasil bertahan hingga ronde kedua usai. No giving it back! Control the on! Switch it! Good! Free break! Stop! Hey! Ronde ketiga dimulai dengan Brendan yang mampu mengunci tangan Tommy dalam sebuah pitingan. Namun, meski mengalami cedera pada sendinya, Tommy tidak mau menyerah. Situasi memaksa Brendan untuk mematahkan sendi Tommy demi memenangkan ronde tersebut. Kendati demikian, Tommy yang tangannya terpelintir tetap ngotot melanjutkan pertandingan ke ronde keempat. That's a deep one, McFly. Oh. Di ronde keempat, Tommy terus bertarung meski kondisinya sangat lemah. Brendan berulang kali meminta adiknya untuk menyerah, tetapi Tommy tetap bertahan hingga ronde tersebut selesai. Memasuki ronde kelima, Brendan berhasil menjatuhkan Tommy dengan mudah dan mencengkeram lehernya dengan kuat. Anehnya, Tommy masih enggan menyerah. Namun, setelah Brendan dengan tulus menyatakan rasa sayangnya kepada Tommy, adiknya itu akhirnya menyerah.
ask you. I'm sorry. It's okay. Today, It's okay. how close am I Oh, Lord, he's coming. to lose? Sorak-sorai penonton memenuhi arena saat Brendan dinyatakan sebagai pemenang. Paddy tersenyum bahagia melihat kedua putranya kembali saling menyayangi seperti dulu. Setelah pertandingan usai, Brendan membantu Tommy keluar dari ring untuk mendapatkan perawatan. Cerita berakhir dengan indah sekaligus menginspirasi. Semoga kisah ini memberikan hiburan serta pelajaran berharga bagi kita semua. Tetap jaga kesehatan.